warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Kembali bersama saya Rusli Channel. Sahabat akademi semuanya, perkenalkan diri, nama Rusli SPDI, mahasiswa pasca sarjana Winpas Bengkulu. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan lembaga pendidikan Islam dan kebudayaan di Brunei Darussalam. Sahabat akademis, kalau kita lihat sejarah Islam di Brunei, kita lihat terlebih dahulu Brunei merdeka. Setelah merdeka maksud kami pada tahun 1984, Brunei kembali menunjukkan usaha serius untuk memulihkan napas keislaman dalam suasana politik yang baru. Di antara langkah-langkah yang diambil ialah mendirikan lembaga-lembaga modern yang selaras dengan tuntutan Islam. Di samping menerapkan hukum syariat dalam perundangan negara, didirikan juga pusat kajian Islam serta lembaga keuangan Islam. Sahabat akademi semuanya, Sultan telah melakukan usaha penyempurnaan pemerintahan, yaitu dengan membentuk Majelis Agama Islam atas dasar Undang-Undang Agama dan Mahkamah Kadi tahun 1955. Majelis ini bertugas menasihati Sultan dalam masalah agama dan Islam. Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki konstitusi, dengan Sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian juga merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa menteri. Mereka yang dipilih dan diketuai oleh Sultan itu sendiri. Sultan Hasanah Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15. Dia adalah merupakan kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda tersebut dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri. Pemilu menurut konstitusi harus diadakan setiap 5 tahun. Namun, sejak 1965 tidak pernah lagi diadakan pemilihan umum. Partai Demokrasi Nasional Brunei, partai politik satu-satunya di negara ini, dibentuk pada tahun 1985. Sahabat akademi semuanya, kalau kita lihat setelah merdeka, Brunei Darussalam menjadikan sebuah negaranya dengan sebutan Melayu Islam Beraja. Melayu diartikan dengan negara Melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi kebudayaan Melayu yang memiliki unsur-unsur kebaikan yang dikembangkannya. Sedangkan Islam diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut negara yang bermazhab ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan konstitusi dan cita-cita kemerdekaannya. Sedangkan Beraja adalah suatu sistem tradisi Melayu yang telah ada sejak dulu. Sahabat akademi semuanya, kita lihat juga bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Brunei Darussalam. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata tingkah laku seseorang atau kelompok orang dengan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Proses perbuatan dan cara mendidik. Pendidikan bukan hanya suatu upaya yang melahirkan proses pembelajaran yang bermaksud membawa manusia menjadi sosok yang potensial secara intelektual melalui transfer of knowledge yang kental. Tetapi proses tersebut diupayakan
pembelajaran masyarakat yang berwatak, beretika, dan berestetika, serta bermoral. Sahabat akademi semuanya, kita lihat juga bagaimana sejarah pendidikan formal di Brunei Darussalam. Pendidikan formal di Brunei Darussalam sebenarnya masih relatif baru. Dimulai tahun 1912, diawali dengan membuka sekolah Melayu di Bandar Seri Begawan. Usaha ini diikuti dengan pembukaan sekolah pada tahun 1965. Mari kita lihat sejarah pendidikan formal di Brunei Darussalam. Pendidikan formal di Brunei sebenarnya masih relatif baru. Mulai tahun 1912 diawali dengan membuka sekolah Melayu di Bandar Seri Begawan. Usaha itu diikuti dengan pembukaan beberapa sekolah tahun 1918 di beberapa wilayah, yakni di Brunei Muara, Kuala Belait, dan 101 Tutong. Sejarah pendidikan formal di Brunei Darussalam. Pendidikan formal di Brunei Darussalam masih relatif baru. Dimulai tahun 1912, diawali dengan membuka sekolah Melayu di Bandar Seri Begawan. Usaha itu diikuti dengan pembukaan beberapa sekolah tahun 1918 di beberapa wilayah, yakni di Brunei Muara, Kuala Belait, dan 101 Tukong khusus untuk murid laki-laki berusia 7-14 tahun. Dengan kurikulum pelajaran mencakup membaca, menulis, dan bahasa Arab. Tahun 1950-an, Sultan Begawan juga melakukan reformasi pendidikan. Ada beberapa kebijakan dilahirkan, di antaranya tahun 1954 membentuk Majlis Musyawarah Syariah, membentuk Jabatan Hal Ehwal Ugama, Adat Istiadat, dan Kebijakan, membentuk pendidikan agama Islam total, dan tahun 1956 kelas-kelas baru pendidikan agama Islam pun dibentuklah 7 madrasah di Brunei Darussalam. Adapun kurikulum pendidikan Islam di Brunei Darussalam, yang pertama kita lihat kurikulum sijil tinggi pelajaran agama. Yang kedua, kurikulum sekolah agama Arab menengah perempuan raja isteri Pangeran Anak Damit. Yang ketiga, kurikulum ITQ, Institut Tahfiz Al-Quran. Yang keempat, kurikulum Ma'had Islami Brunei. Di tim pendidikan di Brunei Darussalam, sistem pendidikan Islam Brunei dikelola, ditata Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perkembangan Kurikulum. Tujuan dan tingkat kemampuan pelajar bagi sekolah Arab dan agama. Kurikulum lebih rinci dibanding dengan umum. Dengan pula dapat perbezaan kontri antara sekolah tingkat rendah dengan sekolah tingkat menengah dan pendidikan tinggi. Hanya saja metode pengajaran dan teknik penyampaian diserahkan kepada guru sesuai dengan pengalaman selama tidak menyimpang dari kurikulum tersebut. Pak akademi semuanya, demikianlah persentase yang saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi khasanah keilmuan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.